Di video kali ini, Gadis Tangguh ingin membahas mengenai apa aja sih hal-hal yang dipelajari dari Stoikisme dan nilai-nilai kehidupan yang bisa kita terapkan. Tonton terus video ini ya. Stoikisme adalah sebuah aliran filsafat Yunani kuno yang dicetuskan oleh Zeno. Stoikisme mempelajari tentang perkembangan logika, retorika dan dialektika, fisika, etika, teologi, serta politik. Namun, Stoikisme lebih banyak membahas mengenai etika. Salah satu pandangan yang menonjol dari Stoikisme adalah tentang sikap hidup dengan menekankan kontrol diri penuh. Hidup berpasrah diri menerima segala keadaan di dunia ini. Seperti ungkapan dari Marcus Aurelius, "Kamu memiliki kekuatan atas apa yang kamu pikirkan, bukan peristiwa yang terjadi di luar." Ungkapan ini memiliki arti bahwa kita memiliki kendali penuh atas apa yang kita pikirkan, dan itu akan menuntun kita kepada ketenangan yang kita inginkan, terlepas dari apapun hal buruk yang terjadi di sekitar kita. Stoikisme secara sederhana mengajarkan bagaimana menjaga pikiran tetap rasional, tetap fokus terhadap apa yang bisa kita kendalikan, dan memasrahkan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Beberapa poin kehidupan yang bisa kita terapkan yaitu: fokus terhadap apa yang bisa kita kendalikan. Semakin kita menghargai apa yang tidak bisa kita kendalikan, semakin sedikit kendali yang kita miliki. Artinya, kita harus fokus pada apa yang bisa kita lakukan dan kita kendalikan. Tidak ada gunanya menghabiskan waktu dan tenaga pada hal yang tidak bisa kita ubah. Jangan buat dirimu menderita karena memikirkan banyak masalah. Orang lebih tersiksa karena imajinasinya dibanding realitanya. Terkadang kita terlalu dalam memikirkan masalah, memikirkan pendapat orang lain terhadap kita, dan tentang bagaimana jika semuanya tidak sesuai rencana. Akhirnya, kita terjebak pemikiran kita sendiri. Alhasil, hidup kita malah semakin terpuruk dan penuh kesedihan. Padahal apa yang kita pikirkan belum tentu terjadi dan belum tentu menjadi nyata. Buatlah langkah-langkah kecil. Kesejahteraan dicapai dengan langkah-langkah kecil, namun itu sama sekali bukan hal kecil. Ketika kamu memiliki mimpi yang besar, mulailah dengan target-target jangka pendek untuk mencapai mimpi terbesarmu. Buat progres setiap harinya, walaupun itu merupakan langkah pendek, sehingga kamu selalu setingkat lebih baik dari hari sebelumnya. Pelajari kehidupan orang hebat. Jangan berpikir sesuatu itu mustahil hanya karena kamu merasa itu sulit. Jika itu bisa dilakukan oleh orang lain, kamu juga pasti bisa melakukannya. Jika kita terus berpikir negatif, maka yang akan kita dapatkan pun negatif. Jika kita selalu berpikir kita tidak bisa melakukannya, maka kita tidak akan pernah bisa melakukannya. Jadi, teruslah belajar dari orang-orang hebat di sekitar kita. Jika mereka bisa melakukannya, kita juga pasti bisa. Hargai waktumu. Bukan karena waktu kita yang singkat, tapi karena kita banyak menyia-nyiakannya. Banyak orang yang selalu mengeluhkan sedikitnya waktu yang dia miliki. Padahal kita diberikan waktu yang cukup untuk menggapai hal-hal besar jika kita dapat menggunakannya dengan baik. Keberanian, kesederhanaan, keadilan, dan kebijaksanaan. Penganut Stoikisme menjunjung tinggi 4 hal ini. Keberanian. Kamu telah melewati hidup tanpa lawan. Tidak ada yang pernah tahu apakah kamu mampu, bahkan dirimu sendiri pun tidak akan pernah tahu. Dunia terkadang ingin tahu di mana tempat terbaik untukmu. Itu sebabnya, ia kadang-kadang memberikan kondisi yang sulit padamu. Tapi tanamkan pada dirimu sendiri bahwa ini adalah sebuah peluang sebagai pertanyaan untuk sebuah jawaban. Kesederhanaan. Tanyakan pada dirimu setiap saat, apakah ini perlu? Lakukan apa yang benar-benar penting, karena kebanyakan yang kita katakan dan lakukan itu tidak penting. Jadi, jika kita bisa melakukannya, kita bisa memiliki banyak waktu dan ketenangan. Keadilan. Dan komitmen keadilan untuk tindakanmu sendiri, di mana pikiran dan perbuatan akan menghasilkan kebaikan bersama. Untuk apa kita dilahirkan? Pada dasarnya, manusia diciptakan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk manusia lainnya, untuk berbuat baik satu sama lain. Kebijaksanaan. Kita diberi 2 telinga dan 1 mulut untuk sebuah alasan, yaitu supaya kita bisa lebih banyak mendengarkan daripada berbicara.
Dan karena kita memiliki dua mata, maka kita berkewajiban untuk mengamati lebih banyak daripada berbicara. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang bijaksana. Itulah mengapa kita harus terus belajar dan berlatih untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Gadis Tangguh pamit, see you!